Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa yang berbahagia. Hari ini kita bertemu lagi untuk berlatih mempergunakan salah satu software statistik untuk melakukan pengujian hipotesa komparasi. Utamanya pada sesi ini kita akan membahas atau mengaplikasikan SPSS untuk pengujian dengan menggunakan chi-square. Nah, seperti yang saya sampaikan, pengujian chi-square ini digunakan untuk menguji dua kelompok data yang independen, ya, dengan skala data nominal. Nah, salah satunya, misalkan kita memiliki set data semacam ini, fokus kita ada di sini, di kolom ke-1 dan kolom kedua. Kita punya variabel, status gizi, dan grup. Ini adalah salah satu contoh memasukkan atau input data untuk data atau pengujian variabel atau sampel yang independen. Ya. Nah, di sini terlihat ada 10, ya, ada 10 balita yang diberi PMT, ya, ini diberi PMT, dan ada 10 balita yang tidak diberi PMT. Ya. Nah, status gizinya yang diberi PMT ini seperti ini, mulai kurus, tidak kurus, sampai pada kurus. Ini yang diberi PMT. Nah, yang tidak diberi PMT. Nah, ini yang diberi PMT semacam ini. Mulai dari tidak kurus, kemudian berakhir ke 10. Ini tidak kurus. Nah, ini yang akan kita bandingkan nanti dan kita cari apakah hipotesa yang kita buat itu benar atau salah, dalam arti apakah hipotesa nol ditolak atau diterima untuk membuat kesimpulannya. Nah, cara pengujiannya adalah kita klik analyze, ya, pilih deskriptif, kemudian ke bawah pilih cross tab, ya, pilih cross tab. Ini saya reset dulu ya. Nah, ini kita masukkan status gizinya pada row, groupingnya pada kolom. Nah, berikutnya kita memilih ujinya dengan klik statistik. Nah, pilih di sini chi-square. Nah, kemudian klik continue. Nah, berikutnya karena pengerjaan chi-square itu menggunakan nilai observed dan expected, maka kita harus menampilkan nilai expected-nya. Caranya adalah klik cell, kemudian beri tanda centang expected. Ya. Nah, kemudian dalam tabel kontingensi, nanti kita menampilkan ada persennya di row. Oke, nah, kemudian continue. Nah, ini adalah input data dalam SPSS yang sudah selesai dan siap untuk dilakukan analisa. Nah, kita tinggal melihat hasilnya seperti apa dengan klik OK. Inilah luaran dari pengujian hipotesa dengan menggunakan chi-square. Ya. Nah, ini bisa diperhatikan. Ini adalah tabel kontingensi yang tadi kita buat. Ini ditampilkan
Ya, ini sel A, B, C, dan D. Ya, 4 ini adalah nilai observednya, 3,5 adalah nilai expected-nya. Sama untuk sel berikutnya, 6 ini adalah observednya, kemudian 6,5 ini adalah expected-nya. Nah, prosentasenya itu adalah ke row. Tadi kita sudah menyampaikan bahwa prosentasenya pada tabel kontingensi dihitung pada row atau baris. Nah, jadi di sini ya observednya 4, expected-nya 3,5, prosentasenya 57,1%. Ya. Kalau ini yang diberi PMT, ya, diberi PMT ini observednya 3, expected-nya 3,5, prosentasenya 42,9. Ya. Nah, membaca tabelnya, tabel kontingensinya, ya, membacanya adalah pada setiap baris. Jadi di sini membacanya adalah untuk status gizi kurus yang tidak diberi PMT, ya, itu ada 4. Ya, ada 4. Sedangkan status gizi kurus yang diberi PMT itu ada 3. Makanya jumlah totalnya adalah ke samping, ke row-nya atau barisnya, jumlah totalnya adalah 7. Nah, persentase ini didapatkan dari 4 dibagi 7. Ya, bukan 4 dibagi keseluruhannya 20, bukan. 4 dibagi 7. Ya. Sedangkan yang ini 42,9 ini didapatkan dari 3 dibagi 7 dikali 100%. Ya. Nah, ini adalah pembacaan tabel kontingensinya, nilai expected dan nilai observednya. Nah, kemudian untuk membaca hasil pengujian hipotesanya, kita melihat pada tabel terakhir, ya, terakhir. Kita cek dulu pada catatan di bawah tabel ini. Nah, di tabel ini menunjukkan bahwa ada 2 sel atau 50% memiliki nilai expected kurang dari 5. Ya. Kalau kita lihat di sini, nilai expected yang kurang dari 5 adalah status gizi kurus yang tidak diberi PMT dan status gizi kurus yang diberi PMT. Nah, ini ada 2 sel bernilai kurang dari 5. Nah, kalau 2 sel atau 1 sel atau prosentasenya itu yang kurang dari 5 itu lebih dari 20%, maka pengujian J-square-nya tidak boleh digunakan. Nah, yang harus dilakukan pembacaan itu adalah uji exact Fisher-nya. Nah, dengan demikian, kalau sudah ada catatan di bawahnya semacam ini, berarti J-square gagal untuk digunakan. Berikutnya, kita perlu cek hasil uji exact Fisher-nya. Nah, ini tarik ke kanan, kemudian kita ketemu di sini exact sigmoid. Ya, di sini didapatkan signifikansinya adalah 1,00. Nah, ini yang disebut dengan p-value. Ya, 1,00. Nah, nilai inilah yang dibandingkan dengan nilai alfa yang kita pakai. Nah, nilai yang alfa yang kita pakai adalah 5% atau 0,05. Nah, sekarang kesimpulannya bagaimana? Apabila nilai p-value-nya sama dengan 1,00, alfanya 0,05, artinya bahwa p-value-nya itu lebih besar daripada alfa yang dipakai. Nah, kalau p-value-nya lebih besar daripada alfa yang kita pakai, maka kesimpulannya adalah hipotesa 0 diterima. Nah, kita tinggal melihat bagaimana bunyi dari hipotesa 0 yang kita buat. Ya. Nah, inilah nanti bagaimana cara menggunakan SPSS untuk pengujian J-square. Oke, para mahasiswa yang berbahagia, silakan dicoba dan diaplikasikan dengan data simulasi yang Anda buat. Selanjutnya, kita akan membicarakan nanti studi
atau uji hipotesa komparatif ya dengan menggunakan pengujian yang lainnya.